Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Praktikum Instrumentasi Besaran Listrik akan mempresentasikan mengenai pengukuran kapasitansi. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Elia Dwi Kania dengan NIM 018, Ahmad Idam Khalid dengan NIM 038, dan Muhammad Lutfi Aditya dengan NIM 075. Next slide. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, prosedur percobaan, hasil pengamatan, analisis data, pembahasan, serta kesimpulan. Oke, adapun tujuan praktikum pada kali ini, yaitu yang pertama, untuk tujuan pengukuran kapasitansi dengan metode volt ampere meter, yaitu memahami cara volt ampere meter. Yang kedua, tujuan dari pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan pembanding, yaitu memahami cara pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan pembanding. Selanjutnya ada dasar teori. Terdapat dua cara mengukur kapasitansi, yaitu metode volt ampere meter dan metode jembatan pembanding. Beberapa kapasitor memiliki nilai kapasitansi dalam farad yang langsung tercetak pada komponennya. Kapasitor yang langsung tercetak nilai kapasitansinya biasanya memiliki ukuran yang besar sehingga terdapat tempat yang cukup untuk mencetak nilai kapasitor dan juga lengkap dengan nilai tegangan maksimum dan polaritasnya. Impedansi listrik sering disebutkan sebagai jumlah hambatan listrik sebuah komponen elektronik terhadap aliran arus dalam rangkaian pada frekuensi tertentu. Adapun rumus impedansi yang disimbolkan dengan Z, yaitu Zx sama dengan akar dari Rx kuadrat plus Xc kuadrat, atau Zx sama dengan akar dari Rx kuadrat plus 1 per J2Pi FCX dikuadratkan. Jembatan pembanding kapasitansi digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Adalah resistif, yaitu tahanan variabel R1 dan tahanan R2. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan dari metode volt ampere meter yaitu ada sumber tegangan AC atau function generator, kemudian ada induktor dan kapasitor yang diukur, voltmeter dan ampere meter. Sedangkan untuk alat dan bahan metode jembatan pembanding ada sumber tegangan AC atau function generator juga, avometer, modul jembatan pembanding, kabel jumper, resistor variabel, serta modul berisi CX. Prosedur percobaan. Untuk prosedur percobaan metode volt ampere meter, yang pertama membuat rangkaian seperti gambar, yaitu dengan menghubungkan volt ampere meter pada kapasitor. Yang kedua, memilih sumber tegangan tes yang digunakan 12 ppp. Yang ketiga, mengubah frekuensi sesuai yang ada pada tabel. Yang keempat, mencatat hasil percobaan pada tabel. Selanjutnya, untuk metode jembatan pembanding, langkah pertama membuat atau merangkai komponen sesuai gambar berikut dengan R1 dan RS merupakan resistor variabel, R2 dengan nilai
220 ohm dan CS dengan nilai 100 mikrofarad. Lalu yang kedua, menyalakan fungsi generator dan men-setting frekuensi 1 kHz dan tegangan 5 VRMS. Lalu langkah yang ketiga, saat mencapai kondisi setimbang, lalu mengubah nilai R variabel. Lalu setelah setimbang mencatat nilai R1 dan mengukur nilai impedansi ZX-nya. Lalu yang kelima, mengulangi langkah 1 sampai 4 dengan menggunakan frekuensi 10 kHz dan 100 kHz. Selanjutnya, hasil pengamatan. Untuk metode volt ampere meter dengan frekuensi sebesar 10 Hz, 100 Hz, didapatkan hasil sebesar arus 1,71 miliampere, sedangkan tegangannya terukur sebesar 6,44 miliampere. Untuk frekuensi 1 kHz atau 1000 Hz didapatkan arus terukur sebesar 18,15 miliampere dan tegangan yang terukur 24,66 mikrovolt. Selanjutnya, untuk metode jembatan pembanding, untuk frekuensi 1 kHz dapat dilihat gambar paling kiri bawah. Lalu untuk 10 kHz dan berada di atas dan 100 kHz berada di kanan bagian bawah. Selanjutnya, ini tabel hasil pengamatan yang didapat oleh kelompok kita. Untuk metode pertama setelah V dan I-nya telah terukur, selanjutnya mencari nilai XX, XC, XY-nya dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, sehingga mendapatkan nilai untuk 100 Hz didapatkan 15,92 ohm dan untuk 1000 Hz didapatkan 1,592 ohm. Untuk tabel yang kedua didapatkan R1 yang terukur untuk semua frekuensi sama sebesar 220 ohm. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, menghitung nilai CX dan RX dengan rumus CX sama dengan CS dikali R1 per R2. Sedangkan nilai RX kita menggunakan rumus R2 kali RS per R1. Untuk 1 kilo ohm didapatkan nilai CX sebesar 100 mikrofarad dan RX sebesar 200 ohm. Lalu untuk 10 kilo ohm didapatkan CX sebesar 100 mikro ohm dan RX sebesar 210 ohm. Lalu untuk 100 kHz didapatkan CX sebesar 100 mikrofarad dan RX sebesar 220 ohm. Lalu menghitung nilai ZX-nya dengan rumus ZX akar RX kuadrat plus XC kuadrat. Didapatkan untuk 1 kilo ohm sebesar 199,99. Lalu 10 kilo ohm dapatkan 209,99 dan untuk 100 kilo ohm didapatkan 219,99. Selanjutnya, setelah mengetahui nilai ZX, lalu nilai ZX yang dalam perhitungan dibandingkan nilai ZX hasil pengukuran dan didapatkan nilai ZX hasil perhitungan untuk 1 kilo Hz 199,99 dibanding 200 dan mendapatkan errornya 0,005%. Lalu untuk 10 kilo ohm dibandingkan 209,99 dibanding 210 didapatkan persentasenya 0,0048%. Lalu untuk 100 kHz dibandingkan
sebesar 219,99 dibanding 210, dapatkan hasil error sebesar 0,0045%. Selanjutnya, lalu kita menghitung nilai impedansi dengan cara yang berbeda. Yang pertama, kita itu menggunakan rumus ZS sama dengan RS kuadrat plus XC kuadrat. Lalu XC-nya itu diubah menjadi ZS sama dengan RS kuadrat, akar RS kuadrat plus 1 per C2Pi kali F kali CS dikuadratkan. Nah, setelah mendapatkan nilai ZS, kita baru bisa mencari nilai ZX. Dari persamaan, ZX sama dengan Z2 dikali ZS per Z1. Nah, pada frekuensi 1 kHz, ZS yang didapat itu 199,99 ohm. Nah, ZX-nya memiliki nilai sama 199,99 ohm. Lalu pada frekuensi 10 kHz, ZS yang didapat adalah 209,99 ohm. Sama juga pada nilai ZX-nya mendapat 209,99 ohm. Sedangkan pada frekuensi 100 kHz, ZS dan ZX juga sama, mendapatkan nilai 219,99 ohm. Lalu membandingkan nilai impedansi hasil perhitungan dan hasil pengukuran. Pada frekuensi 1 kHz, ZX perhitungan dan pengukuran itu memiliki perbandingan 199,99 banding 200 dengan nilai presentasi error 0,005%. Lalu pada frekuensi 10 kHz, ZX perhitungan dibanding ZX pengukuran sebesar 209,99 dibanding 210. Dengan persentase error sama dengan 0,0048%. Lalu pada frekuensi 100 kHz, ZX perhitungan banding ZX pengukuran sebesar 219,99 dibanding 220 dengan persentase error 0,0045%. Komponen yang dapat digunakan pada detektor nol jembatan AC yang pertama itu ampermeter, voltmeter, dan multimeter. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum ini melakukan percobaan mengenai pengukuran kapasitansi dengan metode volt ampermeter dan metode jembatan pembanding. Pada percobaan pertama, kita akan mengukur suatu nilai kapasitansi dengan metode volt ampermeter, yang mana kita harus menghubungkan volt ampermeter pada kapasitor, lalu memilih sumber tegangan tes yang digunakan 12 VPP dan mengubah frekuensinya menjadi 100 Hz dan 1000 Hz. Sedangkan pada percobaan yang kedua, kita melakukan pengukuran kapasitansi menggunakan jembatan AC sebagai jembatan pembanding. Untuk mencapai kondisi setimbang, kita harus mengubah nilai resistor variabel R1. Nah, ketika kondisi sudah setimbang, dapat diketahui dengan melihat detektor. Percobaan ini dilakukan dengan beberapa nilai frekuensi yang berbeda, yakni pada 1 kHz, 10 kHz, dan juga 100 kHz. Nah, setelah melakukan percobaan, selanjutnya kita menghitung nilai CX dan RX dengan rumus saat jembatan pembanding setimbang, lalu menghitung nilai ZX-nya, dan juga membandingkan nilai ZX hasil perhitungan dengan rumus dan hasil pengukuran, dan juga menghitung nilai errornya. Selain itu, menghitung nilai impedansi ZX dengan cara yang berbeda, lalu membandingkan nilai ZX perhitungan dan pengukuran, serta menghitung nilai errornya juga. Kesimpulan yang didapat
Yang pertama, nilai Cx dan Rx dengan persamaan jembatan pembanding pada kondisi setimbang berikut. Pada frekuensi 1 kHz sama dengan 200 ohm. Rx pada 10 kHz sama dengan 210 ohm. Rx pada frekuensi 100 Hz sama dengan 220. Nah, sedangkan nilai Zx-nya pada frekuensi 1 kHz 199,99 ohm, pada frekuensi 10 kHz 209,99 ohm, sedangkan pada frekuensi 100 Hz didapat 219,99 ohm. Lalu perbandingan nilai Zx dari perhitungan dan hasil pengukuran. Pada frekuensi 1 kHz itu 199,99 dibanding 200 dengan nilai error 0,005%. Pada frekuensi 10 kHz didapat 209,99 dibanding 210 dengan nilai error 0,0048%. Selanjutnya, pada frekuensi 100 kHz didapat perbandingan 219,99 dibanding 220 dengan persentase error 0,0045%. Nah, lalu nilai impedansi totalnya pada Zx pada frekuensi 1 kHz didapat 199,99 ohm, pada frekuensi 10 kHz 209,99 ohm. Lalu pada frekuensi 100 kHz didapat nilai 219,99 ohm. Lalu perbandingan nilai impedansi dari hasil pengukuran dan errornya. Sama seperti slide sebelumnya, frekuensi 1 kHz mendapatkan perbandingan 199,99 banding 200, pada frekuensi 10 kHz 209,99 dibanding 210, dan juga pada frekuensi 100 kHz didapat 299,220. Lalu komponen atau alat yang dapat digunakan sebagai detektor nol pada jembatan AC, yang pertama itu multimeter, yang kedua itu ampermeter, dan yang ketiga voltmeter. Lalu jika ada pertanyaan, silahkan Anda bisa menulisnya di kolom komentar. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.